كتاب الله دستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kita akan menjelaskan pada malam hari ini istilah berikutnya setelah istilah al-aqidah, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ini disebutkan oleh penulis buku Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah sebagai pendahuluan, atau beliau masukkan dalam At-Tamhid, pendahuluan dari kitab ini, yaitu menjelaskan istilah yang penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pengertian dan apa yang dimaksud dengan al-aqidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sesuatu yang baru. Prinsip-prinsipnya, akidah mereka, pengamalan mereka, ilmu mereka, itu adalah prinsip-prinsip pengamalan akidah dan ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Kemudian siapa saja yang mengikuti mereka, para sahabat itu, dalam prinsip-prinsip iman, pengamalan, ibadah, ilmu, maka mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya para sahabat, tetapi sejak generasi tabi'in, yaitu murid para sahabat, tabi'in, murid para tabi'in, para ulama, dan seterusnya, termasuk a'immatul arba'ah, para imam yang empat yang menjadi imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Sampai hari kiamat, siapapun yang konsisten mengikuti para sahabat,
mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik kaitannya dengan akidah maupun kaitannya dengan pengamalan ibadah. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekali lagi, mereka adalah para sahabat Rasulullah dan semua yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, al-ihsan, dalam kebaikan yang diajarkan oleh Islam, akidah dan amal. Mereka adalah Ahlus Sunnah kapanpun mereka berada, dimanapun mereka berada, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersambung dan selalu ada di bumi ini, yaitu mereka yang konsisten kapanpun dan dimanapun mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum al-mutamassikuna bil aqidati as-sahihati al-khaliyati min syawaibil bid'ah wal khurafati. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang tidak bergeser, tidak berubah dari prinsip-prinsip akidah yang lurus, yang bersih, yang benar. Mereka adalah orang-orang yang al-mutamassikun, yang berpegang teguh, yang konsisten, tidak berubah sejak sahabat dan generasi yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Siapapun mereka itu yang berpegang teguh, yang setia, yang konsisten, yang tidak bergeser, yang tidak berubah dari prinsip-prinsip akidah yang benar, al-khaliyah min syawaibil bid'ah. Akidah yang benar itu kosong, bersih dari kotoran-kotoran bid'ah, pemahaman-pemahaman, kepercayaan-kepercayaan, iktikad-iktikad yang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan apa yang diwariskan sahabat kepada muridnya, para tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang berakidah sahih, berakidah yang bersih, yang benar, yang tidak dikotori oleh bid'ah, khurafat. Ya. Bid'ah ini kaitannya dengan pengamalan. Ya, kaitannya dengan pengamalan. Apakah itu dalam kaitannya dengan pengamalan akidah atau pengamalan ibadah? Semua yang menyimpang dari akidah sahihah, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Dia adalah perbuatan bid'ah. Wal khurafat, kepercayaan khurafat, kepercayaan tentang mudarat dan manfaat yang dipercaya bahwa itu bisa memberikan manfaat atau mudarat yang tidak bersumber, tidak datang dari akidah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat.
orang menggantung-gantung, orang melipat-lipat, orang percaya kepada sesuatu, maka itu adalah praktek-praktek khurafat dalam kehidupan umat manusia. Ketika kepercayaan itu dan pengamalan itu berkaitan dengan manfaat, keselamatan, musibah dan bencana yang tidak ada kaitannya dengan atau tidak bersumber dari prinsip-prinsip akidah, maka itu adalah khurafat, dan orang yang melakukannya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bid'ah ini lebih luas, baik kaitannya dengan pengamalan, ibadah, dan praktek-praktek ya, akidah dalam kehidupan umat. Kalau dia tidak dilakukan, tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, maka itu bid'ah. Khurafat, iktikad, keyakinan bahwa sesuatu bisa mendatangkan manfaat, bisa melindungi dari mudarat atau bahaya. Ketika dilakukan, kalau tidak dilakukan bisa bahaya, bisa musibah. Kalau dilakukan seorang bisa selamat, maka itu adalah khurafat. Seorang ahlus sunnah wal jamaah jauh dari khurafat seperti ini, keyakinan seperti ini. Adapun keselamatan, adapun musibah dan bencana, semuanya mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan keyakinan-keyakinan dia meletakkan sesuatu, tidak meletakkan sesuatu, menyimpan sesuatu, tidak menyimpan sesuatu, datang ke tempat sesuatu, tidak datang ke tempat sesuatu. Lalu mereka kaitkan itu dengan keselamatan dan bahaya atau musibah yang menimpa mereka. Itu adalah khurafat yang seorang ahlus sunnah wal jamaah bersih dan meninggalkan hal-hal seperti itu. Maka akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah sahihah, akidah yang lurus, yang benar, yang bersih. Bagaimana akidah yang lurus dan benar dan bersih itu? Sekali lagi, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, yaitu akidah Rasulullah dan akidah para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Wa hiya al-aqidatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ittafaqa 'alaiha ashabuhu radhiyallahu anhum. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diyakini, diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, bagaimana akidah yang benar dan kita mengikuti akidah yang benar, maka itulah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah akidahnya Al-Quran, dan itulah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu sahabat melihat Rasulullah berakidah, berprinsip iman, karena mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Kita ini bagaimana melihat Rasulullah, bagaimana ittiba mengikuti Rasulullah, yaitu maka akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan kepada kita oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah itu bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi siapa yang ingin melihat akidahnya Rasulullah, memahami akidahnya beliau, dan mempraktikkan akidah itu, maka hendaklah dia mengambil ilmu tentang akidah ini dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka itu mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua sahabat bersepakat tentang prinsip-prinsip akidah itu. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyimpang, yang syadz, yang sendiri atau menyendiri dengan akidah dan keyakinannya berbeda dengan akidah para sahabat pada umumnya. Ini hal yang perlu kita pahami dari prinsip bagaimana akidah kita selamat. Akidahnya Rasulullah, akidahnya sahabat. Akidah apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana kita pelajari sekarang ini? Dari para ulama yang muktabar, yang mauquf, yang terpercaya. Mereka adalah ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah, akidah sahabat, akidah Al-Quran, dan akidah sunnah, ya, al-mutahharah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita yang belajar berkaitan dengan akidah ini perlu berhati-hati, karena ada buku atau ada ilmu atau ada penjelasan yang sampai kepada kita, ternyata dia bukan akidah Rasulullah, dia bukan akidah salafus salih, dia bukan akidah sahabat. Terutama kita ini yang belajar di tempat-tempat umum seperti ini, maka orang bebas untuk mengajar, orang bebas untuk memberikan pengaruh, orang bebas untuk menyebarkan pemahaman dan ilmunya. Maka kata ulama, inna hadzal ilma dinun, inna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum min aina ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Begitu kalian menyerap ilmu penjelasan yang berkaitan dengan akidah, maka itulah yang akan membentuk agama kalian. Maka kata ulama, perhatikan siapa guru Anda, perhatikan di mana Anda duduk di majelis ilmu, perhatikan buku apa yang Anda baca. Karena ilmu-ilmu yang kita dengar, yang sampai kepada kita, yang kita baca, itu akan membentuk agama kita. Inna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum min aina ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka perhatikan, berhati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya dari mana kalian belajar. Khusus masalah akidah, ini hal yang penting. Seperti yang saya katakan tadi, kampus-kampus umum, tempat-tempat umum, ya, adalah tempat kalau kita tidak berhati-hati, orang menyebarkan pemahamannya, fikrahnya, pemikirannya dengan bebas. Maka tidak semua kita dengarkan, tidak semua kita tulis, tidak semua kita ikuti, tidak semua kita hadiri. Dan berbahaya ketika orang yang mengajarkan itu, atau ketika buku yang kita baca itu sangat logis, sangat masuk
masuk di akal. Sangat kuat penjelasannya. Dia bisa menjadi syubhat yang masuk dalam pikiran kita, kemudian meragukan kita dengan apa yang telah kita pahami selama ini. Berapa banyak orang-orang yang lahir dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi karena bebasnya orang menyampaikan pemahamannya, pikirannya, tulisannya, maka banyak yang menjadi korban. Ya, orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia sudah berpindah kepada golongan pikiran-pikiran yang lain karena kuatnya ya syubhat yang meragukan berupa tulisan, berupa pidato, orasi, bicara kepada kita. Dan mungkin mereka memanfaatkan ya sikap khususnya kita pada para mahasiswa yang biasanya sangat rasional, yang biasanya ingin mencari sesuatu dengan pembuktian-pembuktian, yang biasanya membenarkan sesuatu lalu mengikuti, percaya dan yakin karena asumsi-asumsi yang bisa dipaparkan. Asumsi-asumsi ini adalah syubhat. Pembuktian-pembuktian ini adalah syubhat yang masuk dalam pikiran kita, kita terpuaskan, ya, kita benarkan, lalu kita ikuti. Tidak semua ditangkap oleh akal kita, dan itu bahagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semua bisa ditangkap oleh akal kita. Ada bahagian-bahagian dalam kehidupan kita ini yang transendental, yang di situ ranahnya adalah keyakinan, dan keyakinan ini terbentuk oleh ilmu, bukan kita pungut di jalan, bukan hasil kontemplasi, bukan hasil renungan, tapi keyakinan yang kita dapatkan dari ilmu, dan ilmu itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Di zaman seperti sekarang, mengkaji tentang akidah sangat-sangat penting untuk keselamatan dan keamanan jiwa kita dan pikiran kita, keyakinan kita. Karena ini adalah zaman di mana semua orang bisa bicara, bisa sampaikan, bisa katakan, bisa tulis. Tiba-tiba ada tulisan dan orasi pidato yang meyakinkan kita, tetapi itu adalah kesesatan. Waliyadzubillah. Makanya perhatikan dengan baik di mana kita dulu menuntut ilmu bermajelis seperti ini, dan banyak sekali atau sudah banyak ya mahasiswa seperti yang itu menjadi korban, ya, menjadi korban, ya, mereka memanfaatkan sifat kritis, ya, dan arogansi intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa, ya, semuanya harus bisa dikaji, bisa dibuktikan, ya, bisa diempirikan oleh akal. Tidak semua, ya, dan itu bahagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada bahagian-bahagian dari kehidupan kita, itu adalah ranah, ya, jiwa kita, hati kita. Sekali lagi, keyakinan yang dibentuk oleh ilmu, dan ilmu itu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Wahyu, ada dua wahyu, wahyu Quran dan wahyu hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang penting. Urgensi kita belajar akidah, dan urgensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keberadaan kita hari ini. Wa hiya al-aqidatu allati kana 'alaiha Rasulullah wa tabaqa 'alaiha ashabu radhiyallahu anhum. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah
yang merupakan akidah Rasulullah, diyakini oleh beliau dan telah disepakati oleh para sahabat, ya, dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Wa qad summu ahlus sunnah li'amalihim bimuqtada sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinati lil Quran. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Ahlu itu ya keluarga. Ahlu itu artinya apa? Keluarga. Atau mungkin dia juga bisa bermakna yang punya keahlian. Disebut ahlus sunnah, ya, karena amal mereka sesuai dengan sunnah Nabi. Ahlus sunnah, pengikut sunnah, ya, keluarga sunnah. Ahlus sunnah, pengikut sunnah, yang setia kepada as-sunnah, keluarga dari sunnah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Karena mereka berislam, akidahnya, ilmunya, ibadahnya, muamalahnya. Jadi bukan sekedar akidah. Perhatikan, bukan sekedar akidah, bukan sekedar prinsip-prinsip iman, tapi mereka disebut ahlus sunnah secara lengkap karena amalan mereka itu mengikuti sunnah Nabi. Apa itu amalan? Amalan hati berkaitan dengan akidah, amalan ibadah, dan amalan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian dari kehidupan ahlus sunnah. Maka mereka disebut ahlus sunnah karena ketika mereka beramal dan hidup di dunia ini, yang amal mereka itu adalah akidah, amal hati, ibadah, dan muamalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka senantiasa menyesuaikannya dengan sunnah Nabi, di mana sunnah itu datang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk menjelaskan Al-Quran. Quran tidak bisa kita pahami kalau kita baca secara langsung dalam kaitannya dengan praktek-praktek pengamalan-pengamalan, kecuali kita melihat kepada pengamalan Rasulullah, dan pengamalan beliau adalah sunnah. Sunnah itu, pengamalan itu menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengamalkan dan melaksanakan ayat ini, wahyu ini, firman ini. Tidak mungkin kita mengamalkan Quran dengan sempurna, dengan persis, kalau kita tidak melihat pengamalan Rasulullah, dan pengamalan beliau itu adalah sunnah beliau. Maka sunnah itu diturunkan untuk menjelaskan bagaimana Quran dijelaskan, dilaksanakan, diamalkan. Ya, mungkin kalau bahasa sederhananya itu juknis, petunjuk teknis yang menjelaskan bagaimana Quran itu sebagai konsep, sebagai sistem. Maka datang sunnah menjelaskan pengamalannya, aplikasinya, ya, secara teknis. Ya, maka ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mereka mengikuti pengamalannya Rasulullah ini. Ada yang mengatakan cukup Quran bagi kami, ada yang mengatakan cukup Quran bagi kami. Maka orang ini bukan ahlus sunnah, sekalipun hebat, sekalipun bisa meyakinkan pernyataannya, kami ini adalah orang-orang yang konsisten dengan Quran, tetapi mungkin dia adalah orang yang menginjak-injak Quran. Kenapa?
Ketika Quran yang dia katakan kami adalah orang-orang yang konsisten dengan Quran, tetapi dia mengamalkan Quran menurut akalnya, pikirannya, perasaannya, teorinya. Ketika dia menolak sunnah, siapa yang menolak sunnah, dia menolak Al-Quran, sekalipun dia mengatakan kami adalah orang yang konsisten dengan Quran, itu dusta. Itu dusta. Dan orang yang mengatakan cukuplah Quran bagi kami, maka dia telah memisahkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menolak Rasulnya, dia telah menolak Allah. Siapa yang durhaka kepada Rasulullah, dia durhaka kepada Allah. Dia durhaka kepada Allah. Maka jangan terjebak ketika ada yang mengatakan kami adalah orang-orang yang konsisten dengan Quran. Ya, dia mengatakan, kita mengatakan ini sunnah, maka dia mengatakan tidak ada dalilnya dalam Quran itu, tidak ada dalilnya. Padahal Quran bukan diturunkan untuk menjelaskan as-sunnah, sebaliknya sunnah diturunkan untuk menjelaskan Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita mengatakan ini sunnah, ini hadis, lalu dia mengatakan tidak ada dalam Quran itu, ini terbalik, ini salah kaprah. Ya. Bahkan kalau ada orang mengamalkan Al-Quran dan dia mengatakan ini pengamalan Quran, mereka ini yang kita tanya, mana dalilnya dari as-sunnah? Karena sunnah diturunkan untuk menjelaskan Quran. Siapa yang memahami Quran bukan dengan sunnah, ini adalah pemahaman yang buntu, yang putus, yang tidak sampai, yang tertolak, yang mardud. Dan semua orang yang mengatakan cukup Quran bagi kami, ini adalah orang-orang yang berdusta. Tidak benar dia mengagungkan dan memuliakan Quran. Kalau benar dia mengagungkan dan memuliakan Quran, maka dia pasti setia kepada as-sunnah, mengikuti as-sunnah, dan itulah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ahlus-Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling setia kepada Quran, paling sesuai dengan Quran, karena mereka mengikuti prosedurnya, petunjuk tentang bagaimana Quran itu dipraktikkan dalam kehidupan kita. Apa? Mengikuti as-sunnah. Mereka disebut Ahlus Sunnah. Semua Ahlus Sunnah adalah Ahlul Quran, tapi tidak semua Ahlul Quran adalah Ahlus Sunnah. Semua Ahlus Sunnah adalah Al-Quran. Ya. Bahwa ketika kita mengikuti sunnah, itu berarti kita mengikuti Quran. Karena Quran butuh kepada sunnah. Sunnah didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran. Tapi tidak semua orang yang menyebut dirinya Ahlul Quran adalah Ahlus Sunnah, tidak semua. Karena mungkin dia memahami Quran menurut akalnya, pikirannya dan perasaannya, bukan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah Ahlul Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka disebut Ahlus Sunnah karena mereka sekali lagi beramal mengikuti sunnah Nabi, yang sunnah Nabi itu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Sekali lagi, kalau kita mengatakan kepada orang ini adalah sunnah, ini adalah hadis, dan dia mengatakan tidak ada dalilnya dari Quran, maka ini adalah pertanyaan atau bantahan yang salah, yang keliru, yang sesat. Ya. Bahkan kalau dia beramal dan mengatakan ini adalah amalan Quran, kita yang wajib bertanya kepadanya. Kita berhak bertanya kepadanya, mana dalilnya dari as-sunnah? Karena pengamalan Quran yang paling benar adalah menurut as-sunnah. Karena sunnah diturunkan sekali lagi untuk menjelaskan Quran bagaimana dia diamalkan. Karena mereka mengikuti sunnah itu amalan, karena mengamalkan dan melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajizi. Ini hadis Rasulullah
yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau. Dan inilah yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah, sehingga mereka disebut Ahlus Sunnah. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk, yaitu khalifah Rasulullah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang datang setelah saya. Setelah Rasulullah meninggal, beliau digantikan oleh siapa? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Adalah khulafaur rasyidin. Mereka ini yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, setelah Rasulullah meninggal, maka sunnah beliau itu diamalkan oleh para sahabat, dijaga oleh ulama al-khulafaur rasyidin. Maka kita mengikuti mereka dan mengamalkan apa yang menjadi pengamalan mereka. Bahkan dari hadis ini, kata ulama, baik pengamalan yang mereka ambil dan mereka contoh langsung dari Nabi, maupun ijtihad yang mereka sepakati. Jadi ada sahabat yang berijtihad, kemudian sahabat yang lain menyepakati ijtihad itu, maka itu wajib kita ikuti, karena itu adalah ijma' di antara mereka. Dan ijma' sahabat, kesepakatan sahabat tentang satu pengamalan wajib diikuti berdasarkan hadis ini, yaitu kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Di sini ada dua sunnah, sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya siapa? Al-khulafa'ur rasyidin. Baik sunnah mereka itu adalah sunnah yang mereka ambil langsung, meneruskan, menjaga sunnah Rasulullah, atau sunnah yang ada di tengah mereka dari ijtihad mereka, lalu mereka sepakati, tidak ada yang menentang, menjadi ijma'. Itu adalah sunnah mereka yang wajib kita ikuti berdasarkan hadis ini. Jadi mengikuti ijma' para sahabat itu adalah sikap Ahlus Sunnah. Mengikuti ijma' para sahabat adalah sikap Ahlus Sunnah. Ya. Bahkan kata Rasulullah tentang dua sunnah ini, sunnah beliau dan sunnah al-khulafaur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah itu kuat-kuat dengan gigi geraham. Kalau kita menggigit, ya, supaya kita bisa menarik sesuatu yang kuat, kita gigit dengan apa? Dengan gigi geraham, ya, supaya kuat, lalu kita bisa menariknya. Rasulullah mengatakan, sunnah ini kita pegang dan kita menggigitnya dengan gigitan yang kuat menggunakan gigi geraham kita. Ya, nanti kita praktek, ya, bagaimana menggigit yang kuat, ya, supaya tidak lepas. Dan begitulah sikap seorang Ahlus Sunnah ketika dia berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Dan berdasarkan hadis ini, wajib bagi setiap muslim dia Ahlus Sunnah berpegang teguh dan mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, khususnya al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itulah kekhususan, itulah mizan, itulah karakteristik Ahlus Sunnah. Makanya tidak mungkin Ahlus Sunnah bertemu dengan Syiah, karena Syiah menolak para sahabat, ya, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, ya. Padahal Ahlus Sunnah, Rasulullah menyuruh kita, ya, berpegang teguh kepada sunnah dan mengikuti mereka sejak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Ini perbedaan yang jelas antara Ahlus Sunnah dan Rafidhah, Syiah. Fahum ya'lamuna anna hadiyan nabi
sallallahu alaihi wasallam khairul hadi. Mereka mengetahui, ahlu sunnah itu, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Terlihat dalam kehidupan ahlu sunnah, dalam pola pikir mereka, cara berpikir mereka, ucapan mereka, dan amalan mereka, itu selalu mendahulukan apa? Sunnah Rasulullah. Karena mereka yakin, ya, dan ini bahagian dari iman, dari akidah, bahwa sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sunnah adalah sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada dua di hadapan mereka atau ada tiga jalan cara petunjuk, maka konsistensi mereka dengan prinsip ini, mereka hanya mengambil dan mengikuti cara Rasulullah, petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini konsekuensi Ahlus Sunnah. Ya. Bahkan mungkin Ahlus Sunnah itu dia hanya menyendiri di tengah-tengah orang yang banyak, karena yang lain mengikuti yang lain, jalan yang lain, sementara Ahlus Sunnah setia dengan jalannya dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dia dengan gigi geraham, gigit dengan kuat, jangan dilepas. Ya. Faqaddimuhu ala huda aw ala hadi ma siwa, mereka selalu mendahulukan petunjuknya Rasulullah di atas petunjuk yang lain. Salah satu hal yang penting untuk kita sadari, yang dengannya kita berubah dengan kita mengikuti kajian ini, dan fil munasabah kaitannya dengan Ahlus Sunnah, kata ulama, kun Ahlus Sunnah, ya, jadilah kalian Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya, ala jaddah, jadilah kalian Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya. Itu terlihat dari pikiran, pola pikir, ilmu, dan pengamalan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahlus Sunnah tidak masuk, Ahlus Sunnah tidak masuk, ya. Dan Ahlus Sunnah belajar terus, dan Ahlus Sunnah mengikuti dan melihat orang-orang yang lebih baik. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, jadilah Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya dengan terus belajar dan mengikuti, mencontoh orang-orang yang lebih dahulu. Mereka itu mengerti, memahami, dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sahabat itu dahulu. Ya, jalannya Rasulullah, tempat-tempat Rasulullah yang beliau singgahi, yang beliau datangi, beliau singgahi juga. Rasulullah melewati sebuah tempat dan dia singgah di situ dulu. Maka di antara sahabat, ketika dia melewati tempat itu lagi, dia singgah dan dia duduk di situ. Dan ketika ditanya, kenapa Anda lakukan ini? Kata beliau, saya melihat Rasulullah ketika melewati tempat ini, dia singgah dan duduk di tempat ini. Bayangkan, sahabat sampai melakukan itu, yang menunjukkan bagaimana kecintaan, keyakinan mereka kepada Rasulullah, bahwa setiap tindakan dan yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah, adalah kebaikan, adalah kebenaran. Jangan terlalu banyak menggunakan akal dan pikiran kita dalam sunnah. Jangan terlalu banyak mendengarkan dari orang-orang di sekitar kita ketika sunnah ada di hadapan kita dan kita bisa amalkan. Karena inilah yang melemahkan kita. Dahulu para sahabat, lingkungan mereka kuat, membentuk dan terbentuk di tengah-tengah mereka, sehingga satu orang tidak mengamalkan sunnah itu, mereka merasa sedih, mereka tertinggal. Bahkan di antara mereka ada yang merasa munafik
ketika tidak mengamalkan sunnah. Sunnah salat berjamaah di masjid. Seorang yang sudah tidak sanggup ke masjid dan dia takut dituduh munafik, maka dia dibawa oleh 2 orang untuk dihadirkan di masjid salat berjamaah. Kalau kita tahu satu sunnah dan kita ingin menjadi seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, amalkan. Ya, jangan banyak berpikir bagaimana jikalau seandainya, andai kata. Ya. Jangan terlalu banyak kata-kata mutiara, ya, sajak-sajak, puisi-puisi yang kita hanya berkhayal, berimajinasi. Padahal ada sesuatu yang langsung kita praktikkan. Yang kedua, untuk memberikan kepada kita kekuatan mengamalkan sunnah, bergaullah dengan ahlus sunnah, bersama dengan mereka, sehingga satu sunnah yang dikecilkan, diremehkan oleh orang di tempat lain, di tempat itu dimuliakan, dibesarkan dan diagungkan, dan kondisi itu menyentuh dan membentuk kita juga. Sekiranya satu sunnah itu berada di tempat orang-orang yang meremehkan sunnah, dan kita berada di situ, kita juga akan terseret dengan sikap dan pengamalan mereka. Tapi ketika satu sunnah yang dianggap biasa, ringan, ada di tengah-tengah ahlus sunnah, maka dia menjadi besar dan mulia. Lalu kita terbentuk, kita ikut. Begitu caranya kita mengamalkan satu sunnah. Ya, jangan sunnah itu, ya, terendam, kemudian terlupakan karena khayalan dan pikiran kita, dan karena kita begitu banyak mempertimbangkan lingkungan kita. Ya. Hari ini adalah masa atau zamannya seperti kata Rasulullah, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pernah asing ketika dia baru datang, sehingga Rasulullah harus berkeliling memperkenalkan Islam kepada umat manusia, karena Islam masih asing. Akan datang satu masa Islam akan terasing kembali. Tetapi keterasingan Islam pada masa yang kedua ini, keterasingan Islam di tengah-tengah pemeluknya sendiri. Dulu Islam terasing di tengah-tengah orang kafir, orang musyrik, itu wajar. Tapi Islam akan datang kembali asing, tetapi di tengah-tengah pemeluknya sendiri. Maka kalau kita harus sunnah, mengamalkan sunnah pada diri kita, berarti kita menghilangkan atau menjauhkan Islam atau sunnah itu dari keterasingan. Kapan Islam ini terasing? Kalau tidak dihidupkan dan diamalkan. Sampai ketika generasi berganti generasi yang akan datang berikutnya tidak tahu lagi ini sunnah, ini ibadah, ini amalan. Karena terputus sekian generasi, Islam itu tidak diamalkan. Maka kalau kita mengamalkan sunnah hari ini, kemudian kita ajarkan kepada generasi berikutnya, lewat kita mencontohkan sunnah itu, berarti kita termasuk pahlawan-pahlawan sunnah. Ya, karena kita ada hari ini, sunnah diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan sunnah, maka generasi berikutnya itu akan lebih buruk. Apalagi generasi berikutnya akan semakin buruk. Ya, kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang mereka diwajibkan berdasarkan hadis ini untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, ini ahlus sunnah wal jamaah, dan pesannya di sini, ya, mari menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, hidupkan, amalkan di tengah-tengah kita sunnah Rasulullah. Sekecil apapun sunnah itu, kalau kita datang dengan niat kita bahwa kita ingin menghidupkan sunnah ini, membela sunnah ini, mendakwahkan sunnah ini, insya Allah kita akan menjadi ahlus sunnah yang sebenarnya. Dan seperti yang dikatakan tadi, ahlus sunnah itu ada sejak zaman sahabat sampai hari kiamat,
dan semoga kita termasuk dari kafilah sunnah itu fi mamarriz zaman, fi mamarril qurun. Saya kira ini penjelasan kita untuk pengajian kita malam hari ini. Semoga mengingatkan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله دستوري